Baiklah, mari kita simak kajian ini bersama guru kita pada guru kami Ustaz Raja Abdul Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak hadirin, ibu hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitul Salam Alhamdulillah taala, alhamdulillah syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali bertemu di majlis subuh kita dalam kajian kaidah-kaidah fikih dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana biasa, sebelum kita mulai kajian kita, mari kita membaca surah Al-Fatihah, surah pembuka, sebagai wasilah kita mohon kepada Allah Ta'ala agar membukakan hati kita sehingga kita bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam hati dan sanubari sehingga bisa menjadi cahaya yang menerangi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita membahas kaidah yang keempat, yaitu al-masyaqqatu tajlibu taysir. Sebelumnya kita sudah membahas kaidah pertama, innamal a'malu binniyat atau al-umuru bimaqasidiha. Terus yang kedua al-yaqinu la yazulu bisyak, dan yang ketiga ad-dararu yuzal. Nah, ini yang keempat al-masyaqqatu tajlibu taysir. Yang kelima nanti al-'adatu muhakkamatun. 5 kaidah ini disebut dengan kaidah kubro, kaidah yang paling besar, karena dari kaidah ini bercabang lagi kaidah-kaidah di bawahnya. Ya, nanti ada lagi kaidah yang kecil, ya, karena nanti dari kaidah tersebut tidak bercabang kaidah, tapi yang bercabang adalah masalah-masalah. Ya, nanti ada di bawahnya lagi ya kaidah ya, yang khusus untuk bab-bab tertentu dalam fikih, misalkan hanya bab toharo, hanya bab jual beli, misalkan dan seterusnya. Adapun kaidah kubro ini biasanya itu mencakup semua bab, baik bab ibadah ataupun bab muamalah. Nah, jadi lebih luas ya cakupannya. Nah, yang lalu terakhir kita bahas sesuai dengan rekaman videonya ya. Kalau nggak ada rekaman video juga saya lupa juga sampai mana. Kemudian dikirimin rekaman video, jadi saya lihat ulang ya, oh sampai sini yang gitu. Kalau enggak lupa juga kan, karena terakhir ternyata Desember yang lalu, yang begitu. Ya. Jadi bagus ada rekamannya, jadi nanti saya, kemarin sampai mana kan gitu. Ya. Yang lalu kita membahas kaidah yang keempat, yaitu al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kita jelaskan makna kaidah, kemudian dalil-dalilnya dan contoh-contoh masalahnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas kaidah yang sama, namun membahas kaidah-kaidah cabangnya. Ya, kaidah-kaidah fikih yang bercabang dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Apa makna masyaqqah? Masyaqqah dari kata syaqqa yashqu. Ya, itu sesuatu yang memberatkan. Ya, memberatkan. Ya. Sesuatu yang memberatkan itu biasanya
melebihi kemampuan. Kalau masih mampu berarti nggak berat kan gitu. Ya, bapak mampu mengangkat beban 10 kilo, berarti nggak masyakoh. Kalau saya 10 kilo nggak sanggup, nah berarti bagi saya masyakoh kan gitu. Ya, nah, namun masyakoh itu ada dua macam, ada masyakoh yang biasa, berat memang tapi biasa. Artinya bisa apa? Masih dalam batasan kemampuan manusia. Berat memang, ya, tapi masih dalam batasan kemampuan. Contohnya apa? Puasa. Puasa berat, tapi masih dalam batasan kemampuan. Yang kedua, masyakoh yang luar biasa, di mana kebanyakan orang nggak sanggup. Kebanyakan orang nggak sanggup. Kalaupun ada yang sanggup, biasanya sangat sedikit. Nah, sementara hukum itu mengikuti kebanyakan. Itu prinsipnya. Hukum ikuti kebanyakan. Maka yang mampu tadi, yang sedikit, nggak jadi patokan. Oh, saya mampu, ya kamu mampu. Kebanyakan orang nggak mampu, nah begitu. Ya, jadi hukum itu mengikuti kebanyakan. Ya, contohnya apa? Contohnya mati dalam berjihad. Banyakan yang sanggup yang enggak? Kira-kira mati dalam berjihad banyakan yang sanggup yang enggak? Ini kira-kira nih yang nampak tidak banyakan yang sanggup yang enggak nih mati dalam berjihad? Banyak yang enggak ya, banyak yang enggak kan? Nah gitu. Berhadapan dengan kemungkaran untuk mencegahnya, memberantasnya, banyak yang berani apa enggak? Banyak yang enggak? Banyak yang enggak ya? Enggak. Menjadi pemimpin yang adil, memimpin sekian banyak orang, banyak yang bisa apa enggak? Banyak yang enggak ya? Nah, itu berarti masyakoh yang memang di luar batas kemampuan kebanyakan manusia. Tapi karena dia dibutuhkan, butuh nggak pemimpin yang adil? Butuh nggak orang yang berani menegakkan keadilan, bernahi munkar? Butuh nggak? Butuh ya. Butuh nggak orang yang berani mati membela kebenaran, berjihad, membela negara? Butuh nggak? Butuh ya. Nah, karena dibutuhkan tetap disyariatkan. Namun karena yang mampu itu sedikit, maka jadi fardu kifayah. Fardu kifayah. Wajib tapi enggak setiap individu. Ya, wajib secara keseluruhan. Nanti apa? Harus ada. Harus ada orang yang berani jadi pemimpin menegakkan keadilan. Harus ada orang yang sanggup untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Harus ada orang yang siap, berani mati demi berjihad di jalan Allah dan seterusnya. Tapi kalau masyakoh yang pertama tadi yang masih dalam batas kemampuan, nah ini jadi fardu ain. Nah, setiap orang wajib puasa, begitu. Ya, nah, ini pun ternyata masih ada juga keringanan kalau beberapa orang ternyata nggak sanggup juga, nah kan gitu. Ya, ternyata nggak sanggup juga. Sakit misalkan, akhirnya boleh dia nggak puasa, nanti puasanya kalau udah sehat kan gitu. Musafir misalkan boleh nggak puasa, nanti puasanya kalau sudah selesai sabar, dan begitu seterusnya. Itu masyakoh tajlibu, mendatangkan taisir, kemudahan. Itu terus ya, karena agama ini berdiri di atas kemudahan, bukan di atas kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Yuridullahu, Allah menginginkan bikumul yusra, ya, kemudahan melekat pada diri kalian. Di sini kalau kita mau jelaskan secara ilmu balaghahnya, Allah menggunakan bikum, bukan lakum. Yuridullahu bukan lakum, tapi bikum. Nah, ini kalau mau dijelas lagi jadi maknanya dalam banget nih. Kenapa Allah nggak mengatakan yuridullahu lakum? Allah menginginkan untuk kalian, tapi ternyata terjemahnya untuk bukan. Coba dicek terjemahannya, untuk atau apa? Ya kan?
Kalau terjemahannya untuk, nah berarti terjemahannya masih kurang akurat. Ya, kurang akurat kalau terjemahannya untuk. Coba kita intip nih terjemahannya apa. Ya. Apa terjemahannya? Kita intip. Menghendaki kemudahan bagimu. Ya. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Kan kalau bagi artikan untuk ya. Nah sebenarnya mana yang tepat bukan untuk. Ya. Karena kalimat ba dalam bahasa Arab itu menunjukkan mana menempel. Wamsahu bi ru'usikum. Jadi harus nempel ketika kita mengusap kepala, menempel. Dan artinya apa? Kemudahan tersebut benar-benar melekat pada dirimu. Melekat kan berarti kan dirasakan ya. Kita pakai baju kan melekat di badan, kita rasakan, kan gitu. Jadi kemudahan itu benar-benar dirasakan. Dirasakan kemudahan tersebut. Jadi kalau pemerintah membuat kebijakan yang memudahkan tapi nggak dirasakan, itu berarti belum sampai targetnya itu. Ya, jadi kemudian benar-benar dirasakan. Ya, bukan sekedar kebijakan tapi nggak dirasakan. Ya, nah ini Allah Ta'ala menginginkan kemudahan melekat pada dirimu, begitu. Ini benar real terjadi. Ini kan ayat konteksnya tentang kemudahan dalam berpuasa. Di mana yang sakit boleh tidak puasa, yang musafir boleh tidak puasa. Bahkan ayat sebelumnya yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak sanggup puasa pun boleh tidak puasa, dan seterusnya. Itu prinsip agama begitu. Yuridullahu bikumul yusra. Bahkan ada lagi yang lebih ringan lagi. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Apa itu haraj? Haraj itu ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan bukan kesulitan. Kalau masyaqqah sesuatu yang memberatkan. Kalau usron, kesulitan. Kalau haraj, ketidaknyamanan. Beda ya. Kalau masyaqqah itu memberatkan, benar-benar berat. Ya, kalau usron, kesulitan. Ya, kan apa ya? Substansi kan agak beda ya, antara berat, sulit, ya kan, dan ketidaknyamanan. Jadi tidak nyaman aja itu dihilangkan. Makanya kalau kita sholat, ya disyariatkan apa? Tempatnya bersih, biarnya nyaman, pakainya bersih, biarnya nyaman. Bahkan jamaahnya pun disuruh bersih-bersih dulu kalau sholat jamaah, ya kan? Begitu ya. Jangan ke masjid badannya bau, nah kan nanti sebelahnya nggak nyaman tuh, ya kan? Makanya sholat itu nggak boleh di samping ya kandang binatang, kan begitu. Ya, nggak boleh sholat di samping toilet. Makanya syariatnya nggak boleh toilet nempel sama masjid, nggak boleh. Toilet harus terpisah dari masjid. Ketidaknyamanan pun nggak boleh sampai seperti itu. Ya, dari situlah para ulama menyimpulkan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya, mereka membahas kaidah-kaidah yang bercabang dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kaidah pertama, ad-daruratu tubihul mahzurat. Ad-darurat udah jadi bahasa Indonesia, darurat. Ya. Nah, apa itu darurat? Ini nanti kita konsepnya konsep fikih ya, bukan kita buka di KBBI nanti. Karena kita kajian fikih, bukan kajian bahasa Indonesia. Saya suka ingetin begini, kenapa? Karena banyak yang bahasa Arab sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi jangan referensinya KBBI, jangan. Tetap referensinya adalah bahasa Arab. Kalau itu bahasa, kalau kajian fikih berarti istilah fikih.
Darurat itu adalah sesuatu yang jika tidak dipenuhi maka manusia akan mati. Darurat namanya. Nah, tingkatan yang lebih rendah adalah hajat. Ada bahasa juga tuh hajat. Ya. Sesuatu yang jika tidak dipenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan. Nah, itu bedanya. Nggak sampai mati, tapi sulit. Ya. Nah, yang ketiga namanya tahsinah. Ini hanya untuk ya, memperindah. Nah, contohnya tadi kalau yang darurat, ya, kalau kita nggak makan mati, nah itu darurat namanya. Ya, gitu ya. Nah, contoh hajat, kita perlu pakaian buat nutup aurat, buat melindungi badan kita. Contoh tahsiniyat, kita pakai baju yang bagus, ya kan? Kita pakai wangi-wangian, itu tahsiniyat namanya. Mungkin kalau bahasa Indonesia ada istilah primer, sekunder, sama tersier, begitu. Ya, secara klasifikasi sama, tapi mungkin secara detailnya agak sedikit beda. Kalau kita kebutuhan primer apa? Sandang, pangan, papan, begitu. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau bedanya apa? Bedanya kalau kita, ya, yang dikatakan primer itu nggak mesti harus sampai mati. Ya, makanya kalau nggak sampai mati ya nggak darurat namanya. Misalkan orang bilang, sekarang gimana Ustaz? Itu tuh darurat, kagak bisa nggak minjem duit dari bank konvensional. Nah, darurat ya. Nah, memang kalau kamu nggak minjem duit dari bank konvensional, kamu mati. Nah, berarti nggak darurat namanya. Tapi nanti bahasanya jauh ya, panjang lebar nih. Contohnya, darurat itu nggak mesti individu. Darurat itu bisa sifatnya kolektif, negara dalam kondisi darurat. Jadi itu nggak per individu kagak, tapi secara keseluruhan. Ini negara kita dalam perang. Kalau perang kan ancamannya mati kan? Walaupun mungkin yang mati nggak semua, ya kan? Nah itu darurat namanya itu betul, karena negara dah terancam keamanannya. Darurat juga, walaupun nggak per individu, karena mungkin ada individu yang selamat, ada individu yang mati kan begitu, ya kan? Tapi negara dengan segala isinya, ya, rakyatnya, ya, pemerintahannya dan seterusnya dalam ancaman. Nah itu darurat juga namanya. Ya, darurat juga seperti itu. Ya, tidak ada darurat yang sifatnya individu, khoso, ya, ada darurat yang sifatnya ya masyarakat yang lebih luas atau aman. Ya, nanti kalau per individu mungkin ada yang selamat, gitu. Tapi kalau secara keseluruhan, ini ancaman keselamatan. Itu darurat juga. Gitu? Nah, kaidahnya ad-darurat, keadaan darurat, tubihu, membolehkan, al-mahzurat, hal-hal yang dilarang atau haram. Ada hal-hal yang diharamkan, tapi dalam kondisi darurat dia dibolehkan. Dibolehkan begitu. Ya, misalkan bangkai haram. Bangkai ini maksud itu nggak mesti busuk ya. Karena kajiannya fikih, tentu definisi menurut fikih. Ya, yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Nah itu dimaksud dengan bangkai. Ini nggak mesti busuk ya. Kambing ketabrakan mati. Ya, nah itu bangkai juga statusnya itu, walaupun nggak busuk, gitu ya. Walaupun nggak busuk. Nah itu nggak boleh dimakan loh, karena bangkai statusnya. Ya, kalau ada binatang ketabrak seperti kambing, ayam, cepet tuh sembelih sebelum mati, biar matinya dengan sembelihan. Nah begitu ya, cepet-cepet sembelih, kalau kagak nanti matinya status hukumnya bangkai, jadi nggak bisa dimakan, ya nggak bisa dimakan, jadi bangkai, maka cepet disembelih, biar matinya karena sembelihan, bukan karena ditabrak, begitu. Nah bangkai haram, gitu ya.
Tapi dalam keadaan darurat jadi boleh. Nggak ada makanan sama sekali. Nggak ada makanan sama sekali yang bisa dia makan. Orang nggak punya harta sama sekali. Buat beli makanan nggak bisa, makanan nggak ada. Tadi ngasih sampah, ketemu, ya kan? Boleh, buat dia boleh. Nah, gitu kan. Buat kita nggak boleh. Buat dia boleh, gitu ya. Buat kita yang kondisi normal, nggak boleh. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan faman ittara bi makhmasatin. Ya, barang siapa ittara dalam keadaan darurat fi makhmasah. Apa makhmasah? Makhmasah itu kecekik. Masih kecekik apa? Hampir mati. Ya, misalkan nih nyangkut sesuatu di leher. Kalau nggak didorong sama air, mati nih. Kalau kita ngambil air dulu nggak keburu, ada di depan minuman, tapi minumannya haram. Minum dah biar kedorong. Itu darurat juga, gitu. Ya itu dah darurat kan gitu. Ya, nah dalam kondisi darurat seperti ini, yang haram jadi boleh. An hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri. Ya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara. Hurimat alaikumul maitah. Diharamkan dari kalian bangkai, waddam, darah, walahmul khinzir, ya daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Hewan yang disembelih untuk ya sembahan. Karena uhilla bihi li ghairillah, ketika disembelih menyebut nama selain Allah. Ini kan tradisi itu zaman dulu, nyembelih binatang buat disembah-sembahkan berhala. Nah kalau kita contohnya apa? Ya sesajen. Makanya kan nggak makan sesajen dong. Ya kan? Kenapa? Karena ketika disembelih nyata buat dipersembahkan ke Tuhan yang mereka yakini. Nggak boleh dimakan sesajen. Haram buat orang mukmin. Nggak boleh dimakan tuh. Ya. Jadi kalau niatnya buat sesembahan, nah itu haram dimakan. Tapi lanjutannya faman ittara ghairu baghin wala adin fala itsma alaihi. Barang siapa uttara dalam keadaan darurat ghairu baghin, dia nggak mau sebenarnya makan, cuma kalau dia nggak makan dia mati. Itu dalam keadaan darurat. Ya. Jadi boleh. Contoh yang lain lagi. Faman kafara min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Mengucapkan kalimat kufur menjadikan orang mukmin tadi keluar dari Islam. Ya, tapi kalau dia diancam nyawanya, ucapkan kalimat kufur. Kalau enggak, kamu saya bunuh. Diancam kan? Diancam tuh. Nah, maka dia pun mengucapkan kalimat kufur karena diancam. Karena kalau dia nggak ikutin, dia dibunuh. Begitu. Ya. Nah, itu contoh kaidah dari ya ad-darurat tubihul mahzurat. Oke. Namun kita lanjutkan kaidahnya nih, jangan berhenti di situ kaidahnya. Nah, ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha. Ya. Darurat tadi tuqaddar, diukur bi qadariha sesuai kadarnya. Artinya kan prinsipnya adalah kondisi darurat harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Masih ada kaitan dengan kaidah sebelumnya, ad-darar yuzal. Segala yang membahayakan dihilangkan. Nah, sesuatu yang digunakan untuk menghilangkan kondisi darurat tadi, kadar atau besarannya sesuai dengan besaran darurat tadi. Ibaratnya kalau kita ada noda ya dengan diameter 2 cm, ya gunakanlah tisu selembar aja. Nah kan gitu. Ya. Kalau 2 lembar mubazir.
banyak kan gitu kan. Nah, itu qadar begitu. Artinya kalau ada orang dalam kondisi darurat sehingga dia terpaksa harus makan bangkai atau makan babi, makannya hanya untuk menghilangkan lapar, nggak boleh sampai kenyang. Nah gitu ya, nggak bisa sampai kenyang, hanya menghilangkan lapar aja, nggak bisa sampai kenyang, nggak boleh. Kalau sampai kenyang, lebihnya tuh menikmati berarti, ya kan? Nah, itu lebihnya nggak boleh tuh, ya. Makanya harus sesuai dengan kadarnya, itu qadaru bi qadariha. Jadi nggak boleh lebih dari kadarnya tadi, begitu. Ya. Nah, dalilnya diantaranya, kalau seorang diserang, terancam nyawanya, dia boleh membela diri, tapi pembelaan dirinya hanya sebatas untuk menyelamatkan diri, bukan untuk mengalahkan lawan. Gitu. Ya. Allah mengatakan faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum wattaqullah. Faman i'tada 'alaikum, siapa yang menyerang kamu, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi, balaslah serangan tersebut bimisli, dengan yang serupa. Ini orang nggak bawa senjata, dibilang menyerang polisi. Coba gimana? Karena polisi pakai pistol, matilah orang tadi. Nah itu nggak seimbang tuh. Jadi kalau orang menyerang kita dengan tangan kosong, kita juga balas dengan tangan kosong, nggak boleh dengan senjata. Boleh membela diri, itu sah secara hukum, ya. Tapi dengan cara yang serupa, gitu. Dengan cara yang serupa. Kalau lebih, nah lebihnya itulah yang salah tadi, gitu. Ya, ini lebihnya salah. Kenapa? Karena dia hanya boleh menghilangkan darurat atau darurat, ya, sebatas besaran darurat tadi. Makanya di Al-Qur'annya yang tadi kita ucapkan, famanittura ghayra baghin wala adin. Nah itu wala adin. Ghayra baghin artinya tidak menginginkan, dia nggak mau karena dia tahu haram. Tapi kalau dia nggak melakukan, nyawanya terancam. Nah, itu ghayra baghin namanya. Wala adin, tapi dia nggak berlebihan juga, nggak melampaui batasan. Kalau melampaui batasan jadi salah, gitu. Ya, nah makanya sebelum ada bank-bank syariah, kita masih dibolehkan pakai bank konvensional. Itu pun, ya, dibatasi. Contohnya apa? Ya sekedar untuk naruh duit ke mana, ya kan? Bukan untuk nyari keuntungan, kan begitu. Nah kalau sekarang bank syariah udah banyak, berarti udah nggak lagi darurat tersebut, begitu. Ya, makanya fatwa di MUI begitu fatwanya, udah nggak boleh, ya, kecuali transaksi yang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan masih boleh. Ya, misalkan apa? Hanya untuk pembayaran, misalkan, ya kan? Nah, seperti itu, kan untuk apalagi pembelian, misalkan. Nah, itu masih boleh. Kenapa? Ya selama tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Jadi nggak sepenuhnya juga tuh, ya, transaksi dengan bank konvensional diharamkan, nggak sepenuhnya. Karena transaksi kan macam-macam, ya, kan di bank itu kan transaksi beragam. Nah, mana transaksi yang tidak mengandung unsur yang diharamkan, itu boleh, itu bersih. Nah, tapi kalau seandainya mengandung unsur yang diharamkan, nah itu berarti nggak boleh. Gitu. Ya, ada waktu itu qadaru bi qadariha. Nyambung juga dengan kaidah yang masih nyambung nih. Jadi kaidahnya nyambung. Yaitu apa? Majaza li udhrin batala bizawalihi. Sesuatu yang boleh karena ada udzur, maka begitu udzurnya sudah hilang, berarti hilang juga lah kebolehan tadi. Ya.
boleh makan bangkai karena daruratnya hilang, ya udah. Yang tadi boleh kembali nggak boleh. Itu prinsipnya begitu. Majaza li uzrin batola bizawalihi. Majaza sesuatu yang boleh li uzrin dengan sebab udzur, ya. Batola menjadi batal bizawalihi dengan hilangnya uzur tersebut. Jadi kalau uzurnya nggak ada, udah selesai. Ya, maksudnya kalau uzurnya ada, ya udah silakan. Uzur udah hilang, ya udah nggak boleh lagi. Kamu tidak puasa karena sakit, sekarang sembuh, ya udah puasa. Kamu nggak puasa karena musafir, sekarang kan udah selesai safarnya, udah sampai rumah, ya udah berarti nggak boleh lagi uzur begitu. Itu prinsipnya begitu, gitu ya. Nah yang serupa, idza zalal mani' adal mamnu. Idza zalal mani', al-mani' penghalang. Idza zala jika hilang. Jika sesuatu yang menghalangi itu hilang, adal mamnu, maka sesuatu yang terhalang tadi kembali lagi. Ya, wanita yang haid terhalang, nggak bisa sholat, nggak bisa sholat tuh, nggak bisa puasa, itu mani namanya. Nah kalau maninya hilang, kembalilah ya yang mamnu tadi. Mani penghalangnya hilang, sesuatu yang dihalangi kembali lagi, berarti sholat kembali wajib, puasa kembali wajib namanya. Nah itu prinsipnya begitu. Idza zalal mani adal mamnu. Jika al-mani zala, ya, hilang, ya, maka adal mamnu, sesuatu yang dihalangi tadi kembali, ya. Nah itu tadi bicara tentang darurat ya. Tadi kan kita katakan ada tingkatan yang kedua namanya hajat. Hajat. Kalau darurat tadi ya, kalau tidak dilakukan mengancam kehidupan atau nyawa. Ya. Tapi kalau seandainya tidak sampai mengancam kehidupan atau nyawa, nah itu berarti nggak darurat namanya. Nggak ada darurat. Gitu. Ya. Tapi kalau mengancam jiwa, nyawa, nah itu darurat. Ya, dia harus ditransfusi darah. Tapi darah yang ada udah halal. Misalkan ada berpendapat kalau darahnya orang non muslim nggak halal misalkan. Yang gitu ya. Tapi nggak lagi kalau dia ya udah apa-apa silakan. Kalau emang ya itu mengancam jiwanya, itu darurat. Tapi kalau hajat nggak sampai mengancam jiwa atau nyawa, cuma mempersulit hidup. Ini susah hidup, ya susah. Nah itu dinamakan hajat. Nah kaidahnya adalah al-hajatu tunazzalu manzilatad darurati amatan kanat aw khassa. Hajat tunazzalu manzilatad darurat, diletakkan dalam posisi darurat. Maksudnya apa? Sebagaimana darurat bisa membolehkan yang dilarang, maka hajat pun bisa membolehkan yang dilarang. Asal dilarang, tapi karena hajat, akhirnya dibolehkan. Ya, nah contohnya dalam bab jual beli, kan ada rukunnya tuh ya. Secara kaidah, kalau rukun tidak terpenuhi, maka tidak sah. Kan begitu ya. Nah jual beli kan ada rukunnya. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, dan ada pembayarannya, kan gitu. Umumnya yang lebih umum apa? Barangnya ada, walaupun pembayaran belakangan. Betul ya? Itu umum tuh. Maka tetap satu umum ya. Yang lebih umum kan? Ya, dari zaman dulu ada orang belanja utang kan gitu. Tapi kalau yang dijualnya nggak ada, nah, berarti kan rukunnya nggak ada tuh. Ketika akad barang yang dijual belum ada,
Nah, tapi karena kebutuhan, hari ini dibolehkan. Misalkan, ya pertama penjual butuh modal, hari dibayar di muka, jadi di muka, barangnya nanti. Si penjual belum punya barangnya, belum punya ya, bukan udah ada tapi di gudang, beda. Kalau udah di gudang tuh masalah teknis namanya, bukan barang yang ada ya. Tapi di gudang, nah itu berarti barangnya ada, dia punya, cuma di gudang, itu berarti masalah teknis ya. Ini emang barangnya dia belum punya, bukan gak ada, belum punya barangnya. Jadi penjual menjual sesuatu yang belum dia miliki. Nah, tapi si penjual untuk punya barang yang akan dijual butuh modal, maka ditawarin, ya udah bayar dulu di muka, ya kan, nanti barangnya saya kirim. Nah, kan mestinya nggak sah kan, karena kan barangnya belum ada kan, tapi karena hajat dibolehkan. Nah, itu disebut dengan baik salam, yang udah pernah kita pelajarin dulu tuh ya, baik salam namanya, dibolehkan. Nah, karena ini keluar dari kaidah umum, maka ada syarat tambahan. Sudah dengan kaidah tadi ya, itu qadaru bi qadariha. Ada syarat tambahan. Apa syarat tambahannya? Uangnya harus dibayar di muka semuanya, nggak boleh sebagian. Kalau sebagian berarti nggak sah, harus semuanya tuh. Nah, itu jadi ada batasannya, jadi ada batas, jadi nggak bisa ya udah nanti kalau barang nyampe saya bayar. Kalaupun terjadi seperti itu artinya akadnya belum sah. Bukan nggak boleh, tapi belum sah. Sahnya kapan? Ya saya nanti pas saya terima barang, nah kita terima barang kasih uang, nah itulah sahnya. Artinya apa? Selama salah satu pihak belum menyerahkan barang atau belum menyerahkan uang, itu artinya belum ada akad, baru ada janji untuk berakad, kan begitu. Kan kita suka belanja COD ya, kan? COD kan? Gitu. Berarti akad COD bukan nggak boleh, tapi belum sah. Sampai barang diterima, dibayar baru sah. Beda dengan kalau kita sudah bayar, barangnya dikirim, nah itu udah sah sejak kita bayar. Artinya apa? Kalau barang belum dikirim, uang udah dibayar, berarti penjual berutang. Gitu. Atau sebaliknya, barang diterima belum dibayar, berarti pembeli berutang. Nah, kalau dua-duanya belum ngasih, penjual belum ngasih barang, pembeli belum ngasih uang, berarti dua-duanya utang. Kan begitu. Nah, prinsip dalam Islam, kalau utang dengan utang nggak boleh. Utang dengan utang nggak boleh. Kenapa? Jadi nggak ada ikatan. Nah, karena nggak ada ikatan, berarti nggak ada kewajiban tuh melaksanakannya. Ya kalau COD tiba-tiba dibatalin, nggak usah protes kita. Gitu. Ya. Kenapa? Ya belum ada ikatan, baru perjanjian namanya. Kan beda ya, ikatan dengan perjanjian kan beda. Mungkin kalau kita analogikan dengan pernikahan, ada tunangan, tunangan ada nikah belum? Belum kan ya? Makanya belum ada hukum sama sekali itu, baru tunangan aja udah kemana-mana berdua, nggak boleh, jangan. Baru tunangan doang kemana-mana berdua aja tuh. Makanya saya termasuk yang nggak setuju, baru tunangan udah kemana-mana berdua, bikin foto prewedding berdua. Kalau ngerti hukum, biasanya foto prewedding itu diedit, nggak bikin foto berdua. Dia nggak mau bikin foto berdua sama sekali, karena dia tahu belum sah, belum nikah. Dia nggak mau bikin foto prewedding berdua, ya kan? Akhirnya diedit kayak gitu, ya foto A sampai diedit. Kalau foto berdua dia nggak mau. Kan sekarang ada istilah foto prewedding sih ya. Zaman bapak nikah ada nggak prewedding? Ya kan, nggak ada istilah foto prewedding ya. Zaman sekarang ada istilah foto prewedding sih. Nggak usah, udah kalau nikah aja belum kok. Nah makanya kalau mau halal, begitu lamaran, nikahin aja langsung selesai. Saya bilang itu. Saya berapa kali datang ke tunangan, saya bilang nikah aja selesai. Lah, iya sekarang kan setuju kan?
Ngapain lagi, saya bilang. Sudah, ya udah nikah. Kan nanti, ya udah nanti lain lagi, yang penting sekarang aja nikah dulu gitu. Ya nanti nikah lagi nggak apa-apa depan orang, sandiwara ibaratnya. Ya kan, nanti nikah lagi depan KUA buat pengesahan secara negara, boleh gitu aja udah selesai. Kalau kamu udah nikah enak, kemana-mana berdua. Gitu ya. Kalau saya berapa kali saya tuh kalau hadir tunangan, saya suruh tuh. Udah setuju kan? Udah nikah, saya bilang. Udah lengkap kok. Semuanya ada. Mas kawin mau nggak syarat sah, saya bilang. Kan bukan syarat sah kan mas kawin kan? Mas kawin belum syarat Ustaz. Ya nggak apa-apa. Mas kawin bukan syarat sah kok. Gitu. Ya nanti di acara nikah lagi, saya bilang nggak apa-apa, mau apa. Ya kan? Nikah bohong-bohongan, orang nikah benerannya udah gitu. Ya kan? Atau di KUA juga sama aja, tinggal pengesahan. Orang KUA pun ngerti kok. Ya, orang KUA yang ngerti hukum ya. Cuma bedanya ya, yang dicatat di akte nikah ya hari itu, bukan yang kemarin, itu doang bedanya. Nggak bisa nyatat yang kemarin. Gitu. Ya, jadi kaidahnya al-hajatu tunazzalu manzilatado, hajat menduduki kedudukan darurat. Tapi apa? Yang asalnya tidak boleh jadi boleh. Itu kalau benar-benar hajat kan gitu. Ya, hajat. Nah, contoh lain lagi nih. Dalam bab riba ya, itu nggak boleh menjual kurma dengan kurma kecuali takarannya sama persis. Kurma sekilo dengan kurma sekilo. Nah, tapi Nabi membolehkan menjual kurma yang sudah lepas dari tangkainya dengan kurma yang masih di tangkainya. Ya. Kan kalau dihitung, nah kalau masih di tangkainya nggak dikatakan pasti dong berapa kilo kurmanya kan? Kan masih di tangkainya tuh. Ya kan? Nah, kalau ini yang udah tinggal dimakan. Ya udah pasti nggak akan sama kan? Tapi kan ada hajat. Di mana orang yang punya kurma masih di tangkainya mungkin butuh kurma yang siap makan. Ya kan? Siap makan. Nah, kalau dinungguin kurma itu masih lama, bisa berapa hari lagi baru bisa dimakan. Sementara dibutuh kurma yang siap makan. Jual dah dengan orang punya kurma yang siap dimakan. Nah, dia mungkin punya kurma banyak. Ya udah nggak apa-apa, sini saya terima kurma yang belum siap dimakan. Karena kan mungkin berapa hari lagi matang kan gitu kan. Berarti kan nggak ada rugi kan? Cuma secara takaran kan nggak sama. Tapi karena hajat, karena kebutuhan, akhirnya Nabi membolehkan. Tapi sesuai dengan kaidah tadi, karena kebolehannya melanggar aturan awal, yaitu asalnya tidak boleh, maka kebolehannya pun dibatasi. Nggak boleh jadi mutlak kagak. Itu siapa? Nah, kebolehannya hanya 5 ausuk, 5 wasak. Nanti saya konfirmasi lagi ya, 1 wasak itu berapa ya? Tadi saya belum sempat cari. 5 wasak. 1 wasak berapa kilo nanti kita cari ya. Gitu. Itu 5 wasak namanya. Jadi dibatasi, nggak boleh lebih. Gitu. Ya. Jadi sesuatu yang dibolehkan karena hajat atau darurat itu kebolehannya terbatas. Jadi kebolehannya nggak mutlak ya, nggak bebas kebolehannya. Oke. Nah, itu dalam dalam bab fikih disebut dengan al-aroya. Apa aroya? Kurma yang masih di tangkainya. Berarti mirip dengan pisang ya, masih di tandanya. Cuma kan umumnya orang jarang pisang dengan pisang dengan duit gitu ya. Berarti ini nggak ada masalah sama sekali ya. Dengan duit udah nggak ada masalah. Lain pasal ya, karena dengan duit, ya kan? Gitu. Mau beli pisang 1 truk ya nggak masalah, pakai duit bayarnya. Gitu. Lagi pula demi kemaslahatan jadi biarkan di tangkainya kan? Karena kalau udah dilepas dari tangkainya, ini nggak bakal lanjut matang kan gitu. Karena pisang itu kan dipetik sebelum matang kan. Kalau dipetik matang sampai pas konsumen udah busuk, udah kematangan kan. Kecuali pohon pisang sendiri tunggu matang baru kita petik. Tapi kalau buat jual, ya pasti petaninya metik pisang sebelum matang karena dari kebun ke kota, ya gitu. Dari pasar ke konsumen, itu kan butuh berapa hari itu. Ya kita biasa kalau beli pisang, kalau mau langsung makan, cari yang udah matang. Tapi kalau pengen makannya 2 hari lagi, misalkan buat hajatan, kita cari kan begitu ya.
Nah, itu boleh banget kan pakai duit bayarnya. Ya, kalau pakai duit malah lain lagi babnya, bukan riba, nggak ada masalah sama sekali. Karena bayar pakai duit. Kecuali pisang dengan pisang tadi ya. Dengan pisang ya, gitu. Kita punya pisang nih kan gitu. Tapi belum bisa dimakan. Kamu punya pisang siap makan, tukar dah, gitu. Ya kan? Tukar. Boleh, tapi terbatas. Gitu. Ya, nggak boleh banyak-banyak. Satu truk dengan satu truk ya nggak boleh. Kenapa? Karena kebolehannya dengan alasan hajat. Gitu. Nah, jelas ya. Nah, ini kaidah seperti ini itu kita butuhkan sehari-hari. Ya, dalam mengambil keputusan-keputusan yang terkadang ya perlu keterdesakan. Ini gimana hukumnya? Nah, darurat atau hajat gitu. Nah, kebolehannya pun tadi terbatas. Enggak jadi mutlak, enggak. Jadi mutlak. Jadi kebolehan terbatas begitu. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, kalau masih belum cukup jelas ya silakan ya. Yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan masalah untuk kita jawab, kita bahas silakan. Ya, sekarang Bapak ada yang mau nanya? Silakan jemaah yang saya ingin bertanya. Sesi tanya jawab. Ya, Bapak Hari silakan. Waalaikumsalam. Tadi sudah sampaikan pernah yang lamaran itu di Ya. pernah dulu cuman karena ada perdebatan jadi pertanyaan ini yang jadi penghulu itu syaratnya apa gitu. Oke. Secara syariat dia harus punya kemampuan atau kapabilitas apa gitu. Oke, baik. Dalam fikih itu sebenarnya nggak ada penghulu, nggak ada. Yang ada wali menikahkan, udah, nggak ada penghulu. Penghulu itu ketika pernikahan itu ingin dicatat secara administrasi, gitu ya. Jadi nggak butuh penghulu sebenarnya, nggak butuh. Ya, penghulu itu kan cuma pencatat administrasi kan. Penghulu itu kan menikahkan, enggak. Yang menikahkan siapa? Wali, bukan penghulu. Penghulu itu cuma mimpin acara sama mencatat ya peristiwa akad nikah. Udah itu aja. Ya kalau kita nikahnya nggak pakai negara ya nggak butuh penghulu, kagak. Nggak butuh penghulu sama sekali, kagak. Ya kan? Wali perempuan, kamu siap nikahin putri saya? Siap, ya udah. Akad udah selesai, nggak perlu pakai penghulu. Jadi itu si wali langsung Iya, calon iya laki-laki. Nggak butuh penghulu ya, nggak butuh penghulu. Ya, karena penghulu juga secara hukum sebagai pencatat akad nikah, gitu ya, mimpin ya acara akad nikah kan begitu doang kan. Kecuali perempuannya nggak punya wali, nanti baru walinya penghulu kan gitu. Ya, kan gitu ya. Gitu. Penghulu bukan wali, kan. Secara hukum fikih sebenarnya penghulu itu nggak dibutuhkan. Dia dibutuhkan untuk pencatatan administrasi agar akad ini didokumentasikan, punya surat-surat dan seterusnya. Begitu. Jadi nggak butuh wali ya. Gitu. Ya, silakan langsung. Ya. Tapi kalau mau penghulu, ya boleh juga ustaznya misalkan. Udah sini, ayo. Ya, enggak. Nah, gitu kan. Ya boleh juga sini. Nah, berarti ustaznya jadi penghulu gitu. Ya saya termasuk sering jadi penghulu gitu ya. Ya, karena mereka minta nikahin ya udah. Ya seperti itu ya, tapi nggak harus ya, nggak harus. Itu bukan rukun, bukan syarat, bukan gitu. Itu hanya untuk administrasi aja gitu. Benar-benar jelas ya. Silakan ibu-ibu, kali ada yang mau nanya ibu-ibu? Ya, ada ibu-ibu ikut ngaji. Silakan ibu. Ya. Belum ada. Iya silakan. Apa ada yang mau nanya? Belum ada. Ada nggak? Ada. Tuh ada tuh, ada ibu tuh, kasih ibu. Ini di sini langsung ya. Jendela itu termasuk bab yang banyak kemudahan. Misalkan nggak harus ijab kabul, ya, nggak harus ijab kabul ya. Saya beli, saya jual, nggak harus gitu ya. Nggak harus ijab kabul ya. Harus ijab kabul itu ribet banget ya kalau jual beli dong ijab kabul, ya kan? Makanya jual beli di supermarket, kan nggak ada ijab kabul ya. Ambil bayar kan gitu, nggak ada ijab kabulnya. Bahkan jual beli yang nggak ada penjualnya ada, masukin duit keluar barang kan gitu ya. Nah itu kan semua namanya hajat ya, maka ada kemudahan kan gitu. Nah ketika kita ngambil barang
itu kan berarti kita udah setuju dengan harganya. Berarti udah ada tuh akadnya kan secara tidak terucap. Nah, berarti kalau kita sudah bawa nggak tercatat, berarti kita berutang. Nah, itu aja. Bukan kita balikin ya, kita berutang kecuali nggak sengaja masuk, emang kita nggak beli. Nah, baru kita balikin. Nah, berarti kan kita berutang. Barang tersebut sudah kita beli tapi belum kita bayar, begitu. Gitu aja. Udah bayar aja, ya. Balik ke tokonya. Maaf nih, ada barang yang saya beli belum terhitung, belum dibayar. Nah, udah kita selesai. Udah gitu aja. Ya, jadi bayar aja dah ke tokonya. Ya, Pak, bayar, begitu. Ya. Ibu saya pernah cerita, asalkan dulu ini penjahit ya. Jadi kalau beli bahan, dulu kan gulungan tuh ya, gulungan gitu. Cuma ayah saya nggak mau kalau beli bahan tuh gulungan, maunya tetap dihitung per meter. Saking hati-hatinya ya, tetap maunya dihitung per meter, nggak mau gulungan. Jangan beda orang belum gulungan gitu ya, begitu. Nah kan akadnya per meter, katakanlah 10 meter misalkan sekian. Pas nyampe rumah lebih, ya udah dibayar lebihnya. Gitu. Tadi saya beli sekian meter nih, kok saya udah sekian? Ayah saya bayar tuh. Itu pedagangnya kaget tuh, jujur banget membeli kan ya. Gitu. Ya. Karena ayah saya nggak mau pergulungan gitu ya, maunya tetap per meter walaupun gulungan. Gitu. Ya kan, ternyata benar kan, lebih kan gitu. Kalau pergulungan ya, walaupun sebenarnya sah-sah juga sih kalau memang ada keterangan. Satu gulung berapa meteran gitu ya, kan bisa ada keterangan kan. Kalau satu gulung misalkan 10 meter ternyata 9, berarti kurang kan gitu kan. Gitu. Tapi sih ada ya, ada kan keterangannya kan, satu gulung. Ya, kalau harus kita buka dulu kan itu namanya masak, jadi merepotkan juga kan. Yang penting kan ada kejujuran gitu ya. Kalau emang satu gulungnya 10 meter kurang, berarti pedagang berutang. Kalau ternyata lebih, berarti pembeli yang berutang. Begitu aja. Jadi bayar aja Bu ya, datang ke tokonya Pak, bayar. Ini kemarin saya belanja nih, ternyata ada barang belanjaan yang belum terhitung, nah gitu ya, dan belum saya Pak, ya ini saya mau bayar nih. Begitu aja cukup ya. Jangan nggak dibayar ya, jangan. Nah, dibayar itu kan hak kita. Masih utang namanya itu. Ya, bayar. Apalagi makanan. Usahakan makanan yang kita makan udah dibayar, usahakan. Walaupun saya kalau kita ngutang sah. Tapi usahakan makanan yang kita makan udah dibayar, usahakan banget. Makanya saya punya anak di pondok, itu saya selalu bayar SPP tanggal 1. Selalu tanggal 1. Gak mau saya tanggal 2, tanggal 3, tanggal 1. Selalu tanggal 1 saya bayar. Lagi zaman sekarang bayar gampang ya, udah sempat transfer. Nggak ada rapat-rapat sama sekali. Ya kan? Subuh-subuh udah selesai gitu, kelar kan? Nggak pakai datang ke pondok, udah selesai. Tanggal 1 itu pasti saya bayar, agar anak saya makan di pondok udah dibayar. Ya, makanya jauh-jauh itu sudah nabung tuh, nih buat anak saya. Dikumpulin khusus, jangan sampai pas waktunya nggak ada duitnya. Yang lain mungkin ketunda, tapi kalau buat SPP nggak boleh ketunda. Saya selalu begitu. Nah, agar anak saya makan udah dibayar. Jadi, walaupun ya sah-sah juga karena pondoknya kan ngasih waktu, berarti mengizinkan kan, redo. Cuma saya maunya tanggal 1 bayaran. Tanggal 1. Kalau tanggal sebelumnya nanti pencatatannya repot juga. Bulan Juli, bulan Juni kan nanti pembukuannya gak repot tuh. Bulan Juli bayar bulan Juli, tapi tanggal 1 subuh-subuh. Nah, begitu. Terus begitu. Ya, mengamalkan hadis orang yang bersedekah subuh kan ya. Niatnya begitu ya. Makanya saya kalau buat anak-anak tuh subuh-subuh biasanya tuh. Subuh-subuh tuh saya transfer subuh-subuh. Dengan niat tadi ya. Dengan niat ya kan, pahala sedekah subuh didoain malaikat. Nah begitu. Ya, begitu ini sengaja subuh-subuh. Ya, subuh-subuh. Di zaman sekarang gampang ya. Kelar kan gitu. Ya, kirim duit juga buat anak saya ngekos subuh-subuh juga. Bisa begitu. Ya, niatnya itu supaya dapat pahala. Karena emang hadisnya ada ya, secara khusus malaikat mendoakan orang yang bersedekah. Dibayar aja Bu ya, nggak usah repot-repot, datengin aja tokonya bayar. Ya, ada lagi silakan. Kalau kondisinya kira seperti kelompok, kalau belanja langsung masuk,
Ternyata kelebihan kan, ada barang kelebihan. Kita udah pulang. Nah, kita udah pulang dari sini kan dihitung untuk menghalalkannya gimana Ustaz? Kalau kita masih sanggup dan bisa mengirim uang ke tempat tujuan, kirim. Gitu ya. Kita telepon teman kita yang di Lombok. Kemarin saya belanja di toko itu tuh, ada yang belum dibayar. Tolong ya bayarin ya, saya kirim duitnya. Nah, kelar. Nggak susah kan? Perusahaannya udah nggak tahu nggak ya? Nggak susah nggak, saya tanya? Susah nggak seperti itu? Karena kita kesana kan berangkat. Nggak, ini nih. Kita punya teman yang tinggal di sana. Kita hubungin kan? Kemarin saya belanja di toko ini, bayarnya kurang. Tolong ya, ente bayarin. Saya transfer. Nah, susah nggak? Nggak, ya udah kalau nggak kerjain. Nah, gitu aja prinsipnya. Kalau nggak kerjain, nah gitu aja selesai. Ya. Hah? Enggak, sebelum ini dulu nih. Susah nggak? Nggak susah. Ya, kalau nggak susah, kerjakan. Nah, gitu prinsipnya. Kalau susah, Nah, kalau susah, tahu kalau susah ya? Ya kan? Nah, kalau susah, ya kan? Berarti usrun, masyarakat, susah kan? Nah, kalau sulit, ya, kita niatkan sedekah tapi punya dia. Jadi bukan kita yang sedekah. Gitu. Itu kalau susah ya. Makanya harus diusahakan dulu. Jangan langsung nyari yang gampang aja. Kalau susah baru kita ambil yang mudah, begitu. Ya. Misalkan nggak ada ketentuan sih sebenarnya, tapi sebaiknya ya kan untuk orang yang butuh, misalkan fakir miskin gitu ya, itu sebaiknya gitu. Kenapa? Ya umumnya kan kalau orang yang fakir miskin langsung dikonsumsi ya, betul ya. Kalau di masjid kan nggak langsung dikonsumsi gitu ya, gitu umumnya. Makanya kalau saya sering lebih menyarankan ya fakir miskin yang kelaparan aja dulu deh, nah gitu ya. Kenapa? Karena langsung dikonsumsi. Kalau ketika masjid kan belum tentu dikonsumsi. Kenapa? Kadang masjid kasih ratusan juta gitu. Kita sedekah masih numpuk duitnya, ya kan? Nggak tersalurkan kan gitu kan? Ya, masjid masih cukup gitu. Sehat-sehat aja. Udah, saya yang lebih butuh. Bagus, nggak apa-apa, boleh. Ya, benar-benar kejawab ya. Ada lagi, silakan. Jadi kalau kita makan di rumah makan itu kita bayar dulu apa makan dulu ya? Boleh dua-duanya. Kata kita bilang ya, dalam bab jual beli memang banyak keringanan. Yang penting unsur utamanya apa? Pertama, keredoan. Kedua, kejujuran. Udah itu aja yang paling penting. Ya, itu paling penting ya, keredoan dan kejujuran. Ya. Kalau yang online itu gimana? Ya sama kan, ada yang bayar dulu, baru barang dikirim. Ya ada bayar ketika barang diterima kan begitu. Dua-duanya boleh. Cuma yang penting tadi masalah keterikatan, itu aja poinnya. Keterikatan gitu ya. Nah, keterikatan itu artinya apa? Ya kalau seandainya kita belum bayar dan barang belum dikirim, berarti nggak ada keterikatan. Gitu. Maka ada sistem namanya kalau barang dikirim nggak sesuai kita boleh tolak, kan gitu ya. Ada kan? Yang COD apa namanya itu? COD cek dulu ya. Ya kan? Cek dulu ada kan? Nah, kalau barang dikirim nggak sesuai, boleh itu kita tolak. Nah, benar, betul. Itu yang benar tuh. Gitu ya? Karena kalau kita pesan barang A, ternyata yang sampai lain. Nah, itu boleh kita tolak. Dan ketika jadi bayar. Gitu. Ya. Jadi sahnya itu ketika barang diterima, uang dibayar. Tapi kalau kita bayar lebih dulu, nah itu udah sah namanya itu. Berarti penjual yang berutang. Ya, silakan. Kalau pedagang, kalau menjelang lebaran, pedagang sembako itu biasanya numpuk barang gitu, minyak, beras gitu. Nah, alasannya kan ya boleh. Oke, baik. Sebelum saya jawab ini, saya terus sedikit lah ya masalah tadi makan di rumah makan. Ya, jadi yang pasti kita perlu tahu harganya. Karena terkadang kita makan aja, pas berapa? Wah, harga sekian. Nah itu. Jadi permasalahannya bukan bayar dulu atau makan dulu, yang pasti tanya harganya berapa. Nah, itu, gitu ya. Tanya harganya berapa ya. Ini kecuali yang ya masih umum dah ya waktu sekian gitu. Tapi kan terkadang nggak tentu juga. Kaget nah, segini, nah, kan gitu. Jadi ada ketidakredoan
Nah ini yang bahayanya gitu. Makanya sebaiknya tanya dulu. Makanya ada teman saya nggak mau makan di rumah makan kecuali ada listnya. Nah begitu kalau dia ada listnya jelas nih harganya, itu baru dia mau. Kalau nggak ada listnya dia nggak mau makan. Nggak, saya nggak mau di situ, nggak jelas harganya berapa. Ya sebenarnya sih nggak sulit juga ya. Tanya aja dulu sebelum pesen. Ya kan? Jangan nyusahin diri juga kan. Ah nggak ada listnya, itu dapat lain. Akan ngerepotin diri sendiri. Ya kan? Tinggal tanya aja. Ya kan? Nih menunya apa aja? Ya, oke. Berapa semangkok sop? Nah gitu kan? Gitu. Walaupun bayarnya nanti, ya nggak apa-apa. Yang penting tahu harganya. Agar apa? Agar jelas ijab kabulnya berapa, biar kita nggak kaget gitu. Nah, adapun masalah menumpuk barang, kalau menumpuknya agar ada ketersediaan boleh. Tapi kalau menumpuk agar barang di pasar sedikit lalu mahal, nah itu nggak boleh. Gitu ya? Gitu. Jadi ditumpuk nih, nanti harga naik baru jual, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau dinumpuk agar stok selalu tersedia kapan konsumen butuh, nah itu bagus, nggak apa-apa. Ya, bahkan kata Nabi, al-jalibu marzukun, orang yang mendatangkan kebutuhan orang lain itu Allah mudahkan rezekinya. Itu sebenarnya prinsip dagang tuh. Itu apa? Jualah apa yang orang butuh. Nah begitu. Ya kan? Itu prinsip kan gitu ya. Jual apa yang orang butuh kan? Gitu. Saya suka ketemu tuh. Nih bisnis yang bagus nih. Ya, jual sarapan pagi kan orang pasti butuh kan gitu ya. Gitu. Habis tuh al-jalibu marzukun, orang jali tapi mendatangkan kebutuhan orang lain, itu marzukun, Allah bukakan pintu rezekinya. Jadi kalau kita mau dagang, lihat nih sekitar kita nih butuh apa, nah, jualanlah apa yang orang butuh. Selain akan laku, ya juga mendapat berkah dari Allah Taala. Ya silakan. Nah, kok boleh nggak tuh? Apa boleh nggak ada? Karena yang ditanya saya, jawaban saya nggak boleh. Kenapa? Karena rokok haram. Ya, rokok haram. Sejauh yang saya ketahui, negara-negara Arab itu fatwanya sama semua haram. Tapi kalau di Indonesia emang fatwanya ada haram, ada makruh. Gitu. Ya, dengan alasan tertentu. Tapi kalau saya lebih cenderung kepada yang haram. Kenapa? Ya karena ahli kesehatan yang bilang rokok merusak kesehatan, begitu. Bukan ulama yang bilang, bukan ahli kesehatan yang bilang rokok merusak kesehatan. Nah, kan kita udah bahas sebelumnya, adalah sesuatu yang merusak harus dihilangkan. Ya, nah rokok menurut ahli kesehatan merusak kesehatan, berarti haram. Ya, nggak boleh dia. Nah, karena haram dalam Islam, sesuatu yang haram nggak boleh jadi objek jual beli. Nah itu. Apapun yang haram nggak boleh jadi objek jual beli, begitu. Ya, emang katanya sih untungnya banyak ya kalau jual rokok ya. Nah, laku karena rokok banyak. Tapi tetangga saya warungnya nggak jual rokok dia, cuma sayang udah pindah tetangga yang gitu. Nggak jual rokok dia punya warung kecil nggak jual rokok, Karena kan orang paling laku rokok, datang rokok sebatang, 2 batang gitu ya, laku itu. Tapi dia nggak mau jual rokok. Saya juga gitu. Ya, saya pulang ke Indonesia, ada temen nitip rokok, nitip aja saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Ya kan? Karena buat saya rokok haram. Nah, saya nggak mau terlibat dalam hal yang haram, saya bilang. Ya, bagi yang mengatakan gak haram ya silakan. Ya. Bagi yang mengatakan haram seperti saya, nah tentu saya akan mengatakan karena haram ya tentu nggak boleh jadi objek jual beli. Karena haram kan berarti nggak boleh dikonsumsi kan? Nggak dikonsumsi berarti ya nggak boleh jadi jual beli juga. Tapi bagi yang mengatakan gak haram ya silakan aja. Ya, silakan tanya ada hati nuraninya. Nah itu jalan terakhir ya. Jalan terakhir itu Nabi yang bilang ya, istafti kolbak kata Nabi, tanya hatimu. Kamu lebih nyaman mengambil pendapat yang haram atau makruh? Nah silakan. Itu aja. Ya karena perbedaan pendapat itu memang fakta ya, yang nggak bisa kita tutup mata. Emang benar ada. Nah, gimana ya? Silakan. Ya kalau saya udah lebih nyaman mengatakan haram, udah gitu aja. Kalau ada yang lebih nyaman gak haram, ya silakan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu.
Udah boleh dijawab ya. Alhamdulillah. Ada yang mau tanya? Oh, masih ada juga. Sampai ya, tepat dah sampai jam 6.30 deh, nggak apa-apa dah. Nah, ya silakan. Kalau lawan duluan gimana? Hah? Lawan duluan. Kayak gimana tuh? Haram atau? Oke, baik. Iya. Ya. Ini salah satu contoh keringanan juga tadi ya. Mestinya kan disembelih. Nah, tapi Islam memberikan keringanan. Kalau hewan itu mati karena hewan buruan, seperti anjing misalkan, itu masih boleh dimakan. Tapi ada syaratnya lagi. Nah, itu bedanya kan. Ya, apa syaratnya? Anjing tadi sudah terlatih. Dia ketika membunuh bukan untuk dia makan, tapi untuk majikannya. Gimana caranya? Saya nggak tahu kalau gimana caranya itu ya. Ahlinya yang bisa jawab gimana caranya. Ya kan? Jadi si anjing tadi itu ketika membunuh hewan buruan, dia membunuh bukan untuk dirinya, bukan untuk dirinya, tapi buat majikannya. Karena Al-Quran mengatakan mukallibina tu'allimunahunna. Ya. Jadi benar-benar hewan itu terdidik untuk berburu. Nah, jadi ketika dia membunuh bukan untuk dia makan, atau kadang-kadang cuma insting bunuh kan ada kan ya. Nah, kan hewan kan cuma insting membunuh kan, tapi dia membunuh karena disuruh oleh tuannya. Gimana caranya? Saya nggak bisa jawab tuh. Tanya ahlinya itu gimana tuh. Nah, kalau seperti itu halal dimakan. Karena ada aturan yang membolehkan. Makanya kebolehannya beda dengan disembelih kan. Ada tambahan syarat. Gitu. Ada tambahan syarat begitu. Ya. Nah, berarti kan harus dilatih tuh. Misalkan membunuhnya gimana caranya. Ya kan? Kan kalau membunuh yang sah kan di leher sini nih. Ya berarti itu hewan harus diajarin juga kan. Membunuh gimana kan gitu. Nah, begitu. Ya. Lebih aman lagi. Nah, kalau lebih aman lagi, kalau kita berburu dengan hewan, segera kita datangin, masih hidup, segera sembelih. Nah, begitu. Lebih aman lagi ya. Ya, jadi berburu nih, begitu, ya, langsung kita datengin. Ya kan, langsung kita datengin. Ya, kalau seandainya dia masih hidup, segera kita sembelih. Nah, begitu. Ya, seperti itu boleh. Ya, biar lebih aman ya. Gitu. Ya, itu keringanan namanya kan. Asalnya sih emang harus disembelih biar aman gitu, biar halalan, thayyiban, aman begitu. Ya silakan. Tayamum. Terbatas, iya. Baik. Jadi tayamum itu boleh ketika tidak ada air atau ada tapi nggak bisa dipakai. Nah itu ya, tidak ada air atau ada tapi nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai, baik karena kitanya nggak bisa kena air atau airnya untuk sesuatu yang lebih penting. Ya kan, misalkan buat minum, nah itu berarti dianggap nggak ada juga tuh. Nah, itu berarti boleh tayamum. Nah, air misalkan terbatas banget. Nggak bisa buat wudu, kalau satu persatu wudu. Bayangin. Ya mungkin aja sih ya, mungkin aja pesawat haji dikhususkan misalkan, mungkin juga ya, mungkin juga kalau emang dimodifikasi pesawatnya, ya kan, tinggal ngomong lah sama maskapainya, berarti tankinya ditambahin gitu ya. Itu ya kalau emang bisa silakan aja kalau bisa ya, tapi kan nggak semudah itu kan, karena kan bobot pesawat kan dihitung, ya kan, kalau nambah 100 liter berarti kan nambah beban kan, nanti nggak sesimpel itu ya. Oh gampang, tinggal tambah ya nggak begitu nih pesawat masalahnya. Kalau kereta masih mending, ya kan. Kalau emang seperti itu, ya berarti kita tidak berwudu gitu aja, kita tayamum aja, begitu kan. Nah cuma memang sebenarnya mengatakan tayamum di pesawat itu sebenarnya nggak sah juga. Kenapa? Nggak ada debunya. Lah pesawat kan bersih banget, mana debu dari mana? Gitu. Nah sehingga kesimpulannya ada mengatakan itu udah berarti masuk kategori nggak ada air, nggak ada debu. Nah, begitu namanya. Ada di fikih ada. Nggak ada air, nggak ada debu. Ya udah, sholat tanpa taharah. Kalaupun kita taharah, itu cuma semacam ya semacam simulasi aja gitu. Formalitas aja gitu ya. Karena hakikatnya kan nggak tayamum kan. Orang nggak ada debunya gimana tayamum? Gitu. Ya, seperti itu. Tetap sholat. Ada babnya tuh ya. Sholat tanpa taharah namanya. Boleh.
Nah, baru nanti berikutnya ada pendapat nanti ngulangin lagi, ada pendapat boleh tanpa mengulangi, gitu kan? Nah, yang mengatakan tanpa mengulangi, karena itulah yang dia bisa, gitu kan? Yang mengatakan mengulangi karena tadi kurang sempurna. Nah, yang mana? Silakan yang mana? Yang nyamannya masing-masing dah. Ya nanti saya ulangin lagi. Tapi kalau pengalaman saya, alhamdulillah, ya saya nggak ketemu sholat di pesawat gitu. Kan ada jadwalnya, datang jam berapa ketahuan. Ya kan, ketahuan kan? Nanti aja sholat pas turun, ngapain di pesawat? Nah kan gitu. Kan kalau sholat kan hampir pasti ya jamnya kan, ketahuan kan? Sampai jam sekian. Oh jam sekian belum subuh atau subuh, nah gitu kan? Ya udah sholat di sana gitu. Ya, jadi sesuai dengan kaidah tadi ya, darurat itu kan harus seperlunya. Ya berarti kalau emang kita nggak terdesak sholat satu, udah nggak usah sholat, gitu aja. Termasuk di kereta ya, kalau sulit sholat, nanti kan ketahuan tuh. Saya suka nanya tuh, nanti stasiun berhenti nggak Pak? Berhenti berapa lama? 15 menit lumayan kan gitu ya. Nah, turun dah ya kan, sholat naik lagi, nah gitu, gitu ya. Ya kalau yang sehat-sehat kan bisa kabur ya, kalau buat turun sholat doang kan kita tanya, berhenti nggak Pak? Berhenti nanti stasiun ini, kan gitu kan? Berapa menit? Ya, gitu kan? Tanya juga ya, berapa menitnya? Ya. 15 menit ya udah, kalau gitu nanti sholatnya di stasiun, begitu. Ya, jadi kaidah tadi ya, hajat ataupun darurat itu ya sebutuhnya. Artinya apa? Selama kita bisa menghindari, kita hindari, gitu ya. Kan sholat boleh ditakhir kan? Ya udah kita takhir aja, kan gitu ya. Jadi jangan paksain sholat di kereta kalau memang kita mungkin sholat di stasiun. Tapi sebagian kereta sekarang udah ada tempat sholat memang. Ada. Nah betul. Jadi sebagian kereta kalau yang kurang bagus juga nggak nyaman duduknya. Kalau nggak mesti najis juga sih kalau tempat kalau toiletnya bersih. Ada. Betul, ya kan? Ya. Benar. Ya sebenarnya sih nggak terlalu sulit ya. Kalau emang mau disediakan kalau kereta. Nggak terlalu sulit ya kalau perusahaan kereta apinya mau menyediakan. Karena saya pernah sempit tempat sholat cuma satu orang diri, satu orang doang, dua nggak buat, tapi pernah juga agak lega, samping keempat masih muat ada. Ya, yang paling gampang emang kapal laut. Kalau kapal laut, nah musolah mana? Kadang masjid, saking gedenya, ya kan? Nah itu enak kalau kapal laut ya. Nah kalau kereta ya ada juga, gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya begitu, saya usahakan naik bis gitu juga. Pas, berhenti di mana nih Mas? Gitu kan? Jam berapa? Nah, ya udah, itu aja. Jadi kita jangan paksakan sholat di kendaraan kalau memang masih bisa sholat di bawah, gitu ya, usahakan gitu. Ya kalau mobil pribadi, ya lebih gampang lagi, udah gak ada alasan itu, minggir aja, saya minggir aja, benar. Ya saya nggak nyari rest area, minggir aja udah di pinggir jalan tol, ya kan, gitu, udah. Kan kita memang udah selalu siap air di kendaraan buat wudhu, ya, siap sejadah buat sholat. Kompas ya gampang zaman sekarang di HP ada. Begitu, saya gitu aja. Di MBZ aja segitu juga. Saya berhenti aja MBZ tuh di pinggir, sholat dulu, jalan lagi. Karena mobil pribadi gampang. Kalau naik angkutan umum kan kita nggak bisa ngatur ya. Ya kalau PO-nya amanah sih bagus ya, waktu sholat berhenti. Karena nggak semua PO begitu ya. Subuh nggak berhenti, bayangin subuh nggak berhenti. Nggak berhenti subuh, gimana mau sholatnya coba? Nah itu PO-nya juga perlu ditertibkan juga tuh PO-nya. Tergantung PO-nya ya, ada PO-nya yang bagus, amanah, waktu sholat berhenti, tapi kan nggak semua seperti itu. Ya, nah kita usahakan yang pasti. Tadi kaidah kan darurat yaitu tuqadaru bi qadariha. Jadi selama kita bisa hindari darurat, ya kita hindari. Jadi jangan kita paksakan sholat di kendaraan kalau memang masih bisa sholat di bawah, begitu. Ya, jadi nggak bisa sama sekali. Ya udah mau nggak mau. Tol dalam kota macet, ya udah mau gimana? Atau dalam kota nggak bisa kita minggir ke bawah turun. Atau dalam kota kan saya pernah gitu juga. Nah, nggak sampai nih rumah saya bilang, udah isya, maghribnya belum. Ya udah mau nggak mau sholat di mobil. Nah, kalau macam dalam kota mati sudah, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau keluar kota masih ada sisi kita bisa minggir kan. Kalau dalam kota kan nggak bisa. Nah, makanya orang yang jaga sholat biasanya menghindari jalan ketika maghrib. Nah, biasa gitu ya. Sehingga apa? Dia nggak kejebak maghrib di jalan. Nah itu yang jaga sholat begitu, ya. Sehingga dia milih nantilah habis maghrib dia jalan, nah gitu.
Ya, kita jaga salat kita ya. Hafizu ala salawati. Ya, jagalah salat. Demikian yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita tentang hukum-hukum Islam dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak. Wala tuwallina waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.